Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Saat ini saya sudah ditemani teman saya, yaitu Branoto Liu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pendidikan anti korupsi. Kita masuk pada pertanyaan pertama, apa pendapat Anda mengenai korupsi? Mengenai korupsi, terima kasih. Sebelumnya saya juga di sini cukup bingung karena dari segi latar belakang pendidikan saya ini bukan dari orang hukum. Nah, bercerita tentang korupsi tentu itu berkaitan langsung dengan hukum, ya kan? Iya, Karena itu tindak pidana. Nah, tapi saya akan coba menjawab. Kalau dari secara teori, korupsi itu adalah suatu tindak pidana yang secara langsung merugikan negara demi untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa korupsi ini adalah suatu hal yang tidak baik, ya kan? Memperkaya diri sendiri dan merugikan negara, organisasi atau masyarakat. Jadi korupsi ini memang berat karena dalam kondisi saat seperti ini juga tentunya diharapkan agar supaya tidak terjadi hal-hal untuk yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Karena saat ini juga kita tahu bersama untuk masalah ekonomi sedang goyang karena di tengah pandemi corona ini, COVID-19, ya kan? Dan ketika juga ada orang-orang terkait yang dengan sengaja memanfaatkan peluang ini untuk mengambil kesempatan, ya diharapkan jangan, karena itu suatu hal yang tidak baik. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Jadi bagaimana korupsi itu bisa terjadi dan bagaimana pula agar terhindar dari tindak korupsi? Bagaimana korupsi itu bisa terjadi? Nah, tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa di tengah pandemi corona ini kan diharapkan pihak-pihak terkait jangan mengambil kesempatan. Nah, perlu digarisbawahi kesempatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana korupsi adalah faktor kesempatan. Ada beberapa faktor, tapi secara umum saja kita ambil yang kesempatan. Nah, kita ambil contoh yang sekarang sedang terjadi. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana setiap orang itu di PHK, orang-orang susah mencari hidup, semuanya ditutup. Nah, hanya berharap kepada bantuan dari pemerintah. Pemerintah di sini sudah menyediakan. Nah, saya ambil contoh, saya ini sebagai pejabat pemerintah. Nah, saya sudah diberikan mandat untuk menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan, ya kan? Nah, dan ternyata teman-teman, pada saat ini saya menyalahgunakan wewenang saya mengambil sebagian milik rakyat untuk kepentingan pribadi saya, ya kan? Nah,
di situ sudah terlihat jelas bahwa saya memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat. Nah, itu adalah suatu tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini saya mengambil faktor kesempatan. Sekian. Kalau cara terhindar dari tindak korupsi. Nah, teman-teman sadari bersama pada saat ini, ya saya hanya menyambung dari contoh tadi. Kalau itu diperhadapkan kepada teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan? Tentu saja, kalau kita memang menginginkan suatu negara yang maju, yang peduli terhadap masyarakat, yang peduli terhadap perkembangan negara dari beberapa bagian sektor-sektor, ya kan? Tentunya teman-teman tidak akan melakukan hal seperti contoh tadi, menjauh. Ketika diberikan suatu mandat, laksanakan itu secara benar, jujur, transparan, terbuka, dan supaya tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan negara. Tentunya dengan penguatan iman, ya kan, rajin beribadah. Dengan rajin beribadah, taat kepada Tuhan, tentu kita takut dosa, ya kan? Ketika kita takut dosa, pasti kita terhindar dari pikiran-pikiran jahat. Ya, pikiran jahat itu selalu ada. Ya, jujur-jujur saja, semua pasti punya pikiran jahat. Ketika sudah diperlakukan seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya secara baik. Jadi apa harapan Anda pada generasi penerus di depan nanti? Generasi penerus. Iya. Agar terhindar dari korupsi. Harapan saya pada generasi berikutnya, sebenarnya generasi kita hampir sama, karena kita hanya selisih beberapa tahun saja kan, ya kan. Tapi harapan saya tentu kita semua terhindar dari suatu tindak pidana korupsi, karena itu tindakan memalukan, itu mencuri uang rakyat, pasti memalukan. Jadi harapan saya tentu kedepannya, lewat adanya suatu kurikulum baru tentang pendidikan anti korupsi, saya harap bahwa teman-teman di situ dibina dari secara karakter, mental, moral, itu bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Itu saya sih. Jadi teman-teman, itulah hasil tanya jawab kami mengenai pendidikan anti korupsi. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini adalah korupsi adalah suatu tindakan yang tidak benar, yang merugikan negara atau instansi dan juga masyarakat. Jadi kita sebagai generasi muda, baiknya kita tidak melakukan tindak korupsi dengan cara kita rajin beribadah dan agar memperkuat iman kita, dan itu bisa membuat kita terhindar dari tindak korupsi. Terima kasih kepada rekan saya Brando. Semoga sukses terus dalam tugasnya sehari-hari. Ya, terima kasih.